mantan pengacara Barada Richard Eliezer yakni Dioli Payumara kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan guna membuat laporan balik aliansi advokat anti hoax yang diketuai oleh Zakirudin. Dalam penjelasannya, Dioli Payumara mengaku melaporkan yang bersangkutan atas adanya dugaan pasal UU keonaran serta pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Zakirudin atas buntut kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo. Akui dirinya telah menyimpan bukti untuk membumerangi lawannya, Diolipa nampaknya semakin yakin untuk memenjarakan para lawan perseteruannya. Lantas, seperti apakah penjelasan Diolipa mengenai laporan balik yang ia buat untuk aliansi advokat anti hoax tersebut? Saya sudah melaporkan, membuat laporan polisi atas nama terlapor Zakirudin Esa MM DKK. DKK ini dan kawan-kawan alias aliansi advokat anti hoax. Ya. Laporannya adalah saya sebagai pelapor Dioli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Laporannya nomor LP 2111/9/2022. Polres Jakarta Selatan. Terlapornya tadi yaitu Zakirudin Esa dan kawan-kawan, yaitu aliansi advokat anti hoax yang saya laporkan. Bahwasannya laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE. Pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE. Garis miring pasal 27 junto 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 315 KUHP penghinaan ringan dan pasal 14 pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi pasal yang dilaporkan ke saya dengan pasalnya dia, saya laporkan dia dengan pasal yang dia punya. Salah satunya itu. Jadi ya pasalnya ini kayak bumerangnya itu kalau di swing lempar itu pasal, maksudnya kembali ke dia, gitu ya. Itu namanya bumerang. Bukan band ya, tapi bumerang, nah gitu kan. Band juga nggak apa-apa sih, bumerang biar terkenal juga ya. Waktu kejadian kemarin, bla bla bla, ya saksi, dedet, nah beres. Jadi ini bukti LP-nya. Lanjut bang. Bang, kenapa alasannya bang? Alasannya adalah ya karena dia mencemarkan nama baik saya, ini kan. Saya sama Pak Komarudin. Ini kan Pak Komarudin, Burhanuddin, sama Zakirudin, Udin semua nih. Makanya ini Udin sedunia kan. Mereka nggak bakal berantem karena mereka Udin sedunia. Kalau saya kan Dioli Payumara, saya tersinggung dong. Nggak termasuk dalam Udin sedunia. Apalagi mereka jadi tiga tuh, Komarudin, Burhanuddin. Ini Burhanuddin pengacara Merah Putih, Komarudin pengacara Joshua. Sama ini tiba-tiba nama Zakirudin. Berarti kan udah tiga nama Udin sedunia kan. Saya nggak masuk, saya nggak terima. Harus masuk di nama itu saya. Nah, karena nggak masuk, kemudian mereka juga si grupnya Zakirudin cemarkan nama baik saya bikin laporan ini. Dioli Payumara dan melawan hukum itu menyebarkan hoax, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta tentang apalagi namanya LGBT dan tuduhan ada hubungan antara Kuat Ma'ruf dengan visi. Ya, padahal itu kan analisa dan dugaan. Sebagai pengacara kita boleh begitu, boleh mengatakan analisa, sama seperti Bang Otto Hasibuan waktu diwawancara di interview itu juga bikin analisa kok. Dia bilang tembak menembak bukan membunuh, sama aja kan gitu. Sama seperti Komnas HAM dugaan ini begini Joshua diduga melakukan pelecehan seksual, sama kayak Komnas perempuan juga begitu menduga. Cuman kan kita nggak tahu. Kami pengacara boleh bicara gitu, tapi kalau Komnas HAM dan Komnas perempuan ada apa ini? Pasti ada sesuatu, seperti kasus itu ada sesuatu ini kan gitu. Nah, karenanya saya ulangi lagi, kami hari Rabu akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pertama terhadap Komnas HAM tersendiri, yang kedua terhadap Komnas Perempuan tersendiri. Itu pada hari Rabu kami akan memasukkan gugatan. Sekarang kami lagi kerjakan gugatan itu. Gini, dia itu kan bukan lembaga pro justisia, dia itu lembaga negara. Nggak boleh mengurus-ngurus persoalan ini, kemudian dia bikin eksplanasi, kemudian dia bikin rangkaian cerita, kemudian dibikin praduga. Ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum yang pro justisia. Dia kan bukan.
dia juga melanggar prinsip kehati-hatian sebagai lembaga negara yang baik kan. Nggak boleh juga membuat statement yang berbahaya. Ini kan membuat onar mereka ini kan. Untung aja nggak saya laporan pidana nih sesuai dengan pasal pembuat keonaran. Di saat dirinya kini sedang panas-panasnya akan perseteruannya dengan berbagai pihak, Dua Lipa diketahui juga baru saja dilaporkan oleh salah satu aliansi aktivis bernama Yonatan Nandar atas adanya dugaan penistaan agama yang ia lontarkan untuk Angel Elga. Namun adanya hal itu pula, Dua Lipa Yumara nampaknya merasa tidak gentar atas berbagai laporan yang telah menilainya salah atas langkah yang ia perbuat kepada lawan seterunya. Lalu, seperti apakah tanggapan Dua Lipa atas adanya berbagai macam laporan yang salah satunya berasal dari anggota Aliansi Aktivis Indonesia tersebut? Si siapa Nandar? Udah aneh laporin kan? Udah, dia lapor balik. Penistaan agama, kan nggak pernah aneh menista agama, gitu kan? Kan ngomongin agama pun juga nggak ada kemarin kan? Cuman aneh bilang, Angel, lu kembali ke yang mula-mula, Tuhan mula-mula tuh maksudnya. Dia kan waktu lahir suci, dia kan ada tuanya. Kalau sekarang kan dia udah nggak suci, orang dia suka nipu orang, hidup duniawi kan, berarti kan penuh rosetan di dalam dirinya kan. Sehingga aneh suruh kembali dia supaya dia kembali waktu dia lahir, kan begitu bahasa aneh kan. Waktu dia lahir kan suci, nggak banyak dosa. Ini kan dia bikin dosa terus, nipu. Ntar lagi juga masuk penjara Angel mah. Enggak, biasa aja, katakan pengacara. Kita pernah kok, habis kita laporin, ya, kita lapor lagi, dilaporin lagi. Gitu bertingkat namanya. Itu namanya perkara turunan kan gitu. Ada perkara kuadrat gitu kan, ada gitu. Ada perkara kuadrat. Ada pernah kita nanganin perkara sampai satu persoalan itu 24 perkara tuh. Laporan begitu, ada pernah ngalamin gitu. Ini kan baru kita ngelapor, dia laporin baru 2 gitu. Jadi begini. Kalau dia udah laporin ke polisi tentang saya, aman dong. Kan dia bikin LP. Kan KTP-nya ada itu kan, alamatnya rumahnya dia kan gitu kan. Jadi tinggal gampang alamatnya ini dia nih, ini kan. Kalau apalagi ini ada yang melaporkan si Faisal Yusuf, tinggal nanya aja nih, iya kan, yuk mana si Nandar kan kemarin bareng lu, kan gitu kan, tinggal dikejar ininya kan gitu, gampang. Itu yang namanya jebakan Batman. Kita kan udah bikin LP duluan, dia bikin LP kan, padahal kita bikin LP kita nggak tahu ini Nandar rumahnya di mana, ini kan alamatnya, dia pengen bikin masuk jebakan, kita biarin aja, dia bikin LP terdaftar kan, apalagi ada ini kartu nama, kan kita bisa minta dari si ini. Lu dampingin si Nandar kan ada surat kuasa, alamatnya Nandar mana kan, tinggal diminta dari sini sebagai saksi. Udah jebakan, tahun dah Nandar posisi. Ya boleh, lawyer tuh boleh merangkap jabatan apa aja. Kadang habis sore pagi jadi lawyer, sore jadi tukang bakso ada. Lawyer kurang duitnya jadi tukang bakso, teng bakso ada juga. Itu jabatan juga. Ya yang nanya yang menyatakan itu kan kurang jauh mainnya. Itu mungkin main di sekitar rumahnya doang aja kali. Gitu ya, karena nggak keluar kebanyakan main YouTube kan, main YouTube ketawa-ketawa YouTube, lupa dia sama lingkungannya, itu kurang jauh mainnya gitu. Angel Elga ini adalah muslim. Di dalam SKB 2 Menteri ya disebutkan kita tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama, dan si Dialova ini mengajaknya bukan kepada Allah tetapi kepada sesembahanmu yang mula-mula. Itu yang melanggar SKB 2 Menteri, Undang-Undang SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Itu permasalahannya. Permasalahannya itu yang obrolan pribadi itu kan chat WhatsApp. Di lain sisi ada videonya, Anda jangan salah itu. Iya, ada videonya, bukan video chat pribadinya, tetapi video yang ada, sudah alat buktinya sudah saya pegang, sudah saya. Beginilah, ya. Kita nggak usah juga timbulkan polemik apapun, biarkan aja nanti pihak kepolisian nanti yang mengapa. Begini, saya ini umat Islam, saya berdampingan dengan umat manapun, bahkan ini Bang Bob ini tidak seiman dengan saya. Bagaimana ya, Bang Bob? Silakan Bang Bob yang kemudian mewakili. Boleh ya, saya dulu ya. Jadi baik. Konten yang dilaporkan itu bermula dari WhatsApp ya. WhatsApp yang membicarakan tentang sesembahan. Jadi poin dari pembicaraan itu adalah ajakan dari Dua Lipa kepada Angel Elga yang latar belakangnya tadinya beragama Kristen, lalu mualaf menjadi Islam, dan kemudian Dua Lipa mengatakan kembali kepada sesembahan yang sebenarnya, yang baik itu ya. Jadi kalau dikatakan ini tentang teguran terhadap perilaku minum-minum itu bohong dan itu tidak benar. Tidak ada hubungan minuman keras dengan sesembahan. Ya, di situ. Nah, kemudian konten itu naik ke media dan itu diiyakan oleh seorang Dua Lipa.
belum ada satu bantahan dari Diolipa terkait chat itu. Bahkan dia mengiyakan di beberapa televisi mengatakan itu adalah dia yang mengatakan, tetapi dia mengatakan itu juga karena perilaku segala macamnya. Begitu. Menguji nanti apakah itu memenuhi pasal 156A KUHP junto Undang-Undang ITE, itu kita serahkan kepada penyidik. Tetapi tadi kita dalam konseling kita sudah menyampaikan perbuatan perilaku seperti ini penyakit dalam kehidupan berbangsa. Ini bisa memecah belah persatuan bangsa. Nggak ada ngalir aja. Yang jelas kalau Angel udah datang panggilan, baik panggilan pertama atau kedua, langsung dicek mana barang-barangnya kan gitu kan. Barang-barangnya disita dulu sama Polres kan sebagai barang bukti. Nah Angel ya sudah, karena penipuan ya dia ditahan paling. Nanti kan kalau udah enggak, ceritanya begini kok, kan kalau kita masukin di Polres, kan di Polres juga yang lain kan, ini ceritanya begini kan, tinggal ditaruh di dalam BAP-nya si itu, udah beres, selesai, hilang tuh gugur tuh penistaan agamanya dia kan, laporin kita kan, tapi KTP-nya dia itu kita catat, dapat alamatnya, kan begitu. Jadi ketika kita mau panggil si Nandar gampang. Kalau kemarin kan kita manggil Nandar di mana dia kedet-kedetnya gitu kan, kalau sekarang kan udah KTP-nya ada, udah dia taruh sendiri di Polres. Itulah kebodohan tingkat kedua gitu.